Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Ananda semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Luar biasa. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Sekarang alamin. Bapak akan cek kehadiran Ananda semuanya ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Mudawamah, Halimatus Sadiah, Ada, Pak. Nila Juwita. Hadir, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan kita, silakan Ananda semuanya rapikan tempat duduknya. Jangan ada nanti yang makanan di atas meja. Nah, simpan dan rapikan peralatan-peralatannya. Udah, Pak. Sudah ya, Ananda semuanya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Itu Sudah. kan kalau rapi kan bagus semuanya itu. Ya, Pak. Nah, karena ini daring, semuanya jelas suara Bapak kira-kira. Jelas, Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, materi kita itu tentang akidah. Akidah itu bagaikan akar yang ada di sebatang pohon. Nah, akarnya itu adalah akidah. Sedangkan batangnya itu adalah ibadah-ibadah wajib yang harus kita lakukan. Sedangkan daunnya adalah ibadah sunnah. Sedangkan buahnya adalah akhlak. Jadi, Ananda semuanya, akhlak seseorang bisa menentukan akidahnya. Untuk membuat akhlak yang bagus, harus diperbaiki akidah. Ananda semuanya, kemarin kita sudah masuk kepada akidah, tauhid, dan usuluddin. Mungkin ada di antara Ananda yang masih ingat pelajaran yang telah lampau. Coba angkat tangan siapa yang akan mengulang kembali tentang pembahasan akidah, tauhid, dan usuluddin. Furqan. Muhammad Furqan, silahkan. Siap. Ya. Untuk materi minggu yang lalu yang saya ingat, akidah itu yaitu berasal dari kata atau berasal dari bahasa Arab yaitu angkoda, yaitu dan akidatan yang artinya ikatan, Pak. Ikatan atau tali simbol yaitu hubungan antara sang pencipta dengan ciptaannya yaitu manusia. Yang saya ingat, Pak. Ya, bagus. Muhammad Furqan. Nah, sekarang coba Muhammad Zaid Arkam Sembiring yang akan mengulang lagi tentang akidah, tauhid, dan usuluddin. Pak, kemarin kita sudah membahas tentang tauhid, Pak, yaitu percaya kepada Tuhan dan meyakini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus semuanya. Juga usuluddin, Pak. Usuluddin yaitu ilmu yang mempelajari dasar agama Islam. Ya, bagus. Alhamdulillah ternyata anak-anak Ustadz masih kuat daya ingatnya dan tangkapan pikirannya sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita akan lihat tujuan pembelajaran kita ya, Nanda ya. Jelas Ananda semuanya? Jelas, Pak. Jelas, ya? Pak. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menghayati akidah Islam sebagai prinsip yang harus dipertahankan dan diperjuangkan.
Nah, yang kelima-lima ini, setelah kita selesai pembelajaran berkaitan dengan akidah pada konsep akidah pada masa Rasulullah, Ananda harus paham dan mengaplikasikan tujuan pembelajaran yang kelima-limanya ini. Nah, untuk selanjutnya, yang menjadi capaian kompetensi kita dalam pertemuan ini adalah yang pertama, akidah Islam sebagai prinsip yang harus dipertahankan dan diperjuangkan oleh semua umat muslim. Nah, itu capaian kompetensi kita. Yang kedua, konsep akidah Islam pada masa Rasulullah. Nah, ini garis besar tentang materi kita. Garis besarnya adalah konsep akidah Islam pada masa Rasulullah itu sangat sederhana dan integral. Serta bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tambah lagi, karena garis besar akidah Islam ini integral, artinya dalam kehidupan itu kita jangan selalu mempersulit suatu keadaan atau suatu urusan. Nah, jadi Ananda semuanya, sebelum kita masuk lebih jauh ke depan tentang materi yang akan kita sampaikan, yaitu akidah pada masa Rasulullah, Bapak akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ananda semuanya. Itu bisa Ananda lihat melalui Google Form. Ya, nanti akan Ustaz kirimkan linknya. Silakan itu dikerjakan. Baik, Pak. Nah, ini linknya. Sudah Ustaz kirim. Apakah sudah masuk? Sebentar Pak, saya cek dulu. Sudah, Pak. Dah. Nah, silakan itu dikerjakan ya Ananda semuanya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Nah, alhamdulillah. Ini sudah Bapak lihat hasilnya di Google Form. Ternyata pemahaman Ananda di sini masih standar yang berkaitan dengan permasalahan akidah. Video yang akan Ustaz tampilkan, silakan Ananda amati video ini. Pak, Bagaimana Muhar? ini kita nonton apa Pak? Ini kita nonton video Muhar. Oh. Jadi Ananda semuanya, setelah Ananda melihat video yang telah Ustaz tayangkan tadi, dan Anda juga sudah mengaitkan video tersebut dengan materi. Sekarang Ustaz akan menjelaskan sedikit tentang akidah pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam. Segala masalah yang belum ada jawabannya dikembalikan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau berhasil menghilangkan perpecahan antara pada zaman Nabi. Keyakinan umat Islam sangat kuat dan teguh. Prinsip akidah pada saat itu adalah sederhana dan integral. Di antara sabda Nabi Muhammad SAW yang membicarakan masalah akidah, yaitu yang pertama penjelasan bahwa Islam memiliki 5 rukun yang harus dibangun. Yang kedua, iman mencakup 6 perkara,
Dan yang ketiga, penjelasan tentang ihsan. Namun, pada zaman ini ada beberapa penyimpangan akidah. Di sini Ustadz ambil cuma satu saja contohnya, yaitu prasangka buruk kaum jahiliyah. Nah, sekarang silakan Ananda kaitkan video tadi dengan materi kita hari ini. Oke, Nanda semuanya, siapa yang bisa mengaitkan materi tersebut? Silakan angkat tangan. Ya Pak, saya. Oke. Nelvi Eriza. Iya, dari video itu tadi saya lihat kayak ada yang kemasukan ya Pak ya? Iya, Nelvi. Iya, mungkin itu kalau ada yang kemasukan seperti itu mungkin karena akidahnya kurang kuat Pak ya? Wah, pintar Nelvi ya. Bagus Pak. Bagus Nelvi, memang selalu di depan kayaknya nih. Nah, kemudian ada mungkin di antara Nanda semuanya yang akan mengajukan pertanyaan tentang akidah Islam. Wah, Nelvi lagi nih. Nelvi ini memang orangnya khusus dia. Pertanyaannya, akidah Islam itu sebenarnya apa ya Pak ya? Apa yang dimaksud dengan akidah Islam itu? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat mendasar tapi radikal sekali, mendalam pertanyaannya. Nah, mungkin ada dari Ananda semua yang akan menjawab pertanyaan dari Nelvi Eriza. Saya Pak. Siapa? Mudawama. Ya. Silakan Mudawama. Akidah Islam ya tadi Pak. Bagaimana Mudawama? Akidah Islam itu adalah ikatan yang ada di dalam diri manusia. Ikatan yang ada di dalam diri manusia. Sekarang di depan itu sudah Ananda lihat nggak? Sudah tampil di layar Ananda semuanya tentang suatu permasalahan. Itu permasalahan yang sering dan banyak terjadi di kalangan masyarakat. Nah, silakan Ananda semuanya untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami yang berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan. Silakan. Apa-apa yang belum dipahami yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sudah dibaca belum? Masih dibaca ini, Pak. Oh, iya, silakan dibaca. Nah, udah selesai ya, sudah bisa membaca semuanya. Nah, silakan. Salah satu di antara Ananda. Saya Pak, saya duluan ya. Oke, Mutiara, silakan. Ya, dari permasalahan di atas bahwasannya apakah akidah Islam itu yang pertama kan pertanyaannya, bolehkah seseorang mengaku beriman namun kesehariannya penuh dengan maksiat? Akidah Islam itu adalah tadi seperti dijelaskan sama Mudawama bahwasanya adalah ikatan yang berupa kalimat syahadat, ikatan seseorang kepada Allah. Jadi hakikatnya itu adalah akidah itu diucapkan dengan lisan, diyakinkan dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, bolehkah seseorang mengaku beriman namun kesehariannya penuh dengan maksiat? Iman itu kan artinya percaya. Jadi kalau iman itu kita tidak mempercayai rukun iman, maka kita termasuk orang-orang yang munafik. Nah, gitu. Bolehkah bermaksiat? Ya, tentunya tidak boleh. Seseorang yang berakidah tentu pasti tidak bermaksiat kepada Allah. Seperti itu, Pak. Jawaban saya. Nah, kemudian kita masih dalam permasalahan ini. Karena ini sering terjadi dan banyak terjadi di kalangan masyarakat, bagaimana menurut Ananda untuk mencarikan solusinya dari permasalahan ini? Coba, siapa yang bisa? Dila Amalia ya? Ya, Pak. Ya, silakan Dila.
Ya, seseorang itu harus rajin beribadah, Pak, kepada Allah. Ya, Sholat, Pak, ya. supaya imannya kuat, Pak. Oh ya. Iya, Pak. Nah, jadi bagus solusi yang dikasihkan oleh Dila tadi untuk membuktikan kalau kita itu memang benar-benar beriman kepada Allah. Salah satunya adalah kita melaksanakan ibadah sebanyak mungkin dan meninggalkan maksiat, itu Dila ya. Iya, Pak. Anda semuanya, tadi Anda sudah melihat permasalahan yang telah Bapak tampilkan di depan. Sekarang silakan Anda bikin kelompok, 3 kelompok, dan nama-namanya itu sudah Bapak bagikan, lihat di WA grupnya, sudah ada semuanya. Ya, Pak. Sudah dilihat ya Anda? Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, kemudian silakan Ananda berdiskusi terkait permasalahan yang diajukan dan dituliskan dalam LKPD yang telah Bapak bagikan. Nah, tadi juga sudah Bapak bagikan apa lembaran LKPD-nya. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Nah, silakan itu didiskusikan terkait permasalahan yang Bapak ajukan ini. Bapak kasih waktu lebih kurang 10 menit ya Nanda ya untuk berdiskusi tentang permasalahan ini. Ya, Pak. Udah selesai, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Nah, kemudian kalau sudah selesai masing-masing kelompok silahkan mengidentifikasi masalah yang akan dipecahkan. Masalah apa nanti yang Anda pecahkan tentang ini? Terserah masing-masing kelompok mengidentifikasi permasalahan ini. Ya, udah selesai Anda semuanya? Sudah, Pak. Nah, bagus. Nah, sekarang kalau sudah selesai, silahkan Anda semuanya untuk mencari info dari sumber yang lain yang berkaitan dengan ini. Boleh dari internet, boleh juga dari pustaka dan sebagainya. Nanti setiap kelompok menuliskan hasilnya, hasil dari temuan tersebut. Setiap kelompok ya. Nah, sudah selesai ya semuanya Nanda untuk menuliskan hasil temuannya? Sudah, Pak. Kemudian silakan kalau sudah selesai kelompok 1, 2, dan 3 silakan maju ke depan secara bergantian untuk menyampaikan hasil dari temuannya tadi. Silakan kelompok 1 yang pertama. Nah, silakan apa hasil temuan kelompoknya, Halimah? Ya, saya mewakili dari kelompok 1, Pak. Tadi akidah Islam itu adalah ikatan antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Kemudian, bolehkah seseorang itu mengaku beriman namun kesaktiannya penuh maksiat? Kalau menurut saya, keimanan itu selain dengan percaya juga memiliki unsur-unsur lain. Unsur-unsurnya adalah selain diucapkan dengan lidah, juga diyakini dengan hati, namun dilaksanakan dengan anggota tubuh. Kalau ketiga-tiga unsur itu tidak terpenuhi, maka imannya belum sempurna, Pak. Ya, bagus. Masya Allah, Halimatus Sa'diyah dan kelompoknya memang super sekali. Nah, coba angkat tangan siapa yang sudah mengetahui tentang akidah Islam. Saya, Pak. Oke, Mila Juwita. Menurut saya, akidah Islam itu adalah suatu pokok kepercayaan atau keyakinan yang berlandaskan dengan ajaran Islam. Ya. Yang mana pokok kepercayaan itu tidak hanya diucapkan mulut saja, tetapi juga harus dimantapkan dengan hati dan dilaksanakan
bahkan dalam bentuk perbuatan, sehingga kita mendapatkan pokok kepercayaan yang sempurna atau iman yang sempurna. Ya, bagus. Nilai Juwita. Nah, sekarang silakan Anda semuanya menyimpulkan tentang permasalahan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Siapa yang mau menyimpulkannya? Salah satu saja. Saya, Pak. Baik. Muhammad Furqan, silakan. Baik, untuk kesimpulan dari pembelajaran akidah ini, yang pertama, akidah seseorang ditentukan oleh akhlak atau kepribadian atau perilaku dari orang tersebut. Yang kedua, seorang muslim itu harus memiliki akidah yang kuat agar hidupnya tidak terombang-ambing. Iya. Menurut saya kesimpulannya, iman seseorang tidak akan sempurna apabila tidak memiliki tiga unsur. Tiga unsur tersebut yaitu al-imanu huwa tasdikun biqulbi wa iqraru bilisani wa af'alu bil arkani, yaitu meyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Jadi ketiga-tiganya itu harus saling berkaitan, Pak. Tidak boleh hanya satu atau dua. Jadi kalau tiga-tiganya itu saling berkaitan, maka sempurnalah iman seseorang tersebut. Itu Pak yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini, Pak. Nah, sekarang apa yang belum Anda pahami tentang masalah-masalah akidah? Silakan. Saya, Pak, bagaimana seseorang itu dapat berakidah dengan baik sementara kebiasaan dalam hidupnya selalu berperilaku buruk, Pak, karena di sekitarnya banyak kawan-kawan yang hisap narkoba, mabuk. Kayak mana usaha dia untuk dapat berakidah dengan baik, Pak? Ya, bagus. Muhammad Zaid Arkam. Coba sekarang Bapaklah yang nunjuk. Sekarang. Coba dijawab bagaimana menurut Muhammad Khairon. Nah, silakan. Ya, dengan cara sering itu, Pak, ikut-ikut pengajian seperti itu, Pak. Ikut majelis ilmu, Pak. Ya, majelis ilmu, pengajian. Ya, bagus. Muhammad Khairon dan Mutiara Alfania. Nah, itu salah satu untuk jalan seseorang untuk bertaubat, ya, Muhammad Zaid. Nah, jadi sekian banyak materi ataupun pembahasan yang kita bahas dari tadi. Apa yang Anda dapatkan pada pelajaran sekarang? Pentingnya akidah Islam buat diri kita. Oh, pentingnya akidah Islam untuk diri kita, itu ya. Salah satu yang didapatkan. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena akidah Islam itu berdasarkan kepada naluri fitrah manusia, gitu ya, Erni ya. Oke, Pak. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah selesai untuk pertemuan ini. Nah, tadi sudah Bapak kirim ada tugas untuk Anda kerjakan di rumah. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan untuk ketika pertemuan besok. Sementara materi kita untuk pertemuan selanjutnya adalah akidah pada masa sahabat dan tabi'in. Silakan Ananda cari materi yang berkaitan dengan akidah yang ada pada masa sahabat dan tabi'in tersebut. Waktu kita selesai, habis dengan ucapan alhamdulillah dari Bapak, kita selesai ya, Anda semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.